mengidentifikasi sel tumbuhan dengan menggunakan mikroskop yang pertama, sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua adalah membandingkan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Dalam mempelajari organisasi kehidupan atau makhluk hidup, bahwa penyusun tubuh makhluk hidup itu ada beberapa penyusunnya. Penyusunnya adalah terdiri dari sistem organ, jaringan, dan sel yang terakhir. Nah, sekarang Ibu akan membahas mulai dari yang terakhir, yaitu sel. Sel itu apa toh? Sel adalah unit yang terkecil pada penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, untuk melihat sel ini kita harus dibantu dengan menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Sedikit bercerita tentang sejarah mikroskop, bahwa mikroskop itu ditemukan oleh seorang ahli yang pertama kali yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pertama kali Robert Hooke melihat sel itu diambil dari pohon batang Manihot ultrissima atau pada batang pohon singkong. Lah di tengahnya itu diketemukan sebuah gabus. Kemudian gabus itu dilihat dengan menggunakan mikroskop yang sederhana pada saat itu. Ternyata gambar sel gabus pada pohon singkong itu bentuknya seperti kotak sarang lebah, ya, atau seperti penjara, ya, gambarnya seperti pada gambar ini. Kemudian sel yang diamati oleh Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop itu, kita bisa melihat bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita akan membahas bagian-bagian sel tumbuhan, ya. Kita akan membahas masalah sel-sel hewan. Sel hewan itu terdiri dari bagian-bagian penyusun sel hewan. Ada dinding sel, ada selaput plasma, ada nukleus, ada retikulum endoplasmik, kemudian ada ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Itu diantaranya adalah bagian-bagian sel hewan. Yang berikutnya adalah bagian-bagian sel pada tumbuhan. Sel bagian pada tumbuhan adalah ada membran sel atau selaput sel, di mana berfungsi untuk melakukan pertukaran zat. Yang ditukarkan berupa oksigen, ada makanan, ada sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Nukleus itu berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Itu diatur oleh nukleus. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma itu berada di dalam organel. Sitoplasma itu biasanya berbentuk cairan atau ya cair. Yang di dalam sitoplasma ada ribosom yang berfungsi untuk melakukan sintesa protein. Kemudian mitokondria berfungsi untuk respirasi sel atau pernafasan. Yang ketiga, badan Golgi yang berfungsi untuk melakukan ekskresi atau pengeluaran zat yang sudah tidak dipakai lagi.
Yang keempat atau yang D ada RE, itu retikulum endoplasma, yang berfungsi sebagai sekresi protein dan lemak. Sekresi itu pengeluaran zat tapi masih bisa dipergunakan lagi oleh tubuh. Kemudian yang E itu adalah vakuola. Vakuola itu rongga. Ya, vakuola itu rongga atau lubang atau cerah. Ya, vakuola ini ada dua macamnya. Ada vakuola berdenyut yang berfungsi untuk pengeluaran. Sedangkan yang kedua ada vakuola makanan yang berfungsi sebagai tempat pencernakan makanan dan zat warna. Kemudian yang terakhir pada bagian sitoplasma itu adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi untuk tempat pembuatan zat warna. Sehingga kalau pada tumbuhan, kenapa daun kok bisa berwarna hijau? Itu karena ada kloroplas yang membuat klorofil di dalam daun sehingga daun berwarna hijau.